bukan aja naga. Wow. Assalamualaikum. Di Malaysia, film Blood Brothers, Baranaga digadang-gadang sebagai karya besar, diangkat tinggi-tinggi, disanjung setinggi langit, bahkan disebut sebagai film terlaris di Malaysia tahun 2025. Tapi begitu dilempar ke bioskop Indonesia, hening, sepi, tiket tak bergerak, Baranaganya padam sebelum menyala. Dan seperti biasa, bukan evaluasi yang mereka lakukan, bukan perbaikan yang mereka bicarakan, tapi tudingan, keluhan, dan yang paling khas, narasi playing victim ala Malaysia. Ketua Finas, Hans Isaac, tiba-tiba angkat suara. Isinya, keluhan. Katanya, Blood Brothers tidak mendapat sambutan mengesankan di Indonesia. Lalu dia menyebut bahwa Indonesia bukan lagi pasar yang perlu ditaklukkan. Loh, siapa juga yang suruh taklukan? Indonesia bukan jajahan bioskop kalian? Penonton Indonesia itu bebas. Mereka nonton karena tertarik, bukan karena dipaksa nonton film penuh jargon dan CGI naga. Hans lanjut menyalahkan sistem di Indonesia. Katanya rumit, sulit, tidak adil, tidak sopan, dan membuat film Malaysia susah masuk. Padahal kenyataannya sederhana. Film kalian tidak menarik. Titik. Film luar dengan kualitas bagus tetap bisa masuk dan sukses di Indonesia. Lihat film India, Korea, Jepang, bahkan film Thailand pun bisa dapat tempat di bioskop Indonesia. Kenapa film Malaysia selalu kesandung? Ya karena kualitasnya belum bisa bersaing. Tapi yang paling kocak justru komentar netizen Malaysia. Begitu tahu film mereka gagal di Indonesia, mereka langsung panik dan ngamuk di kolom komentar. Lihat sendiri isi komentar mereka. Perlu ada kawalan atau sekatan kepada film-film dari luar untuk masuk Malaysia sesuka hati. Nggak perlu juga film kita tayang kat sana, kita nggak rugi apa-apa. Kalau boleh keluarkan cerita hantu sate atau hantu bedal bakso, mungkin boleh laris kat sana. Indonesia memang macam tu, lihat saja Petronas pun boleh angkat kaki keluar dari Indonesia. Kat Konoha suka hantu. Di Konoha tengah hit cerita hantu, antaranya Lembayung Pabrik Gula, Petaka Gunung Gede dan lain-lain. Sana cerita tak logik akal lakula, kat Konoha dorang tak tengok cerita aksi macam ni? Limitkan film dorang. Kenapa? Karena saingan makin berat? Atau karena realitanya, film Malaysia belum cukup kuat berdiri sejajar? Korang ni pun tak payah promo fighter gangster or preman, sebab kat sana lebih banyak preman real. Kat sana sita-sita hantu diorang layan lah. Tak payahlah dorang support film kita, baik fokus pasaran Cina. Indonesia mana layan filem Melayu ni? Orang kita aja menggelepur. Diorang pun tak pernah support kita yang kita ni terengih-engih nak support diorang. Depa anti karya-karya Malaysia, stop je hantar filem kat sana. Mentaliti mereka masih kuat melekat dengan cerita berunsurkan kahyul. Buat filem wadidau, trend kat sana cerita macam Walid. Berikut komentar lainnya. Blood Brothers bukan gagal karena Indonesia tertutup, tapi karena filmnya nggak punya nyawa buat bersaing. Dan saat Malaysia mulai menyalahkan sistem, menyindir penonton, menyebar sindiran dan kebijakan balasan, itu bukan lagi urusan perfilman. Itu murni luka ego yang nggak bisa disembuhkan. Kepada Finas dan netizen Malaysia, jangan takut bersaing. Tapi kalau memang belum sanggup, jangan bawa-bawa kebijakan balasan seolah kalian dihalangi. Karena kalau memang kualitas film kalian bagus, pintu bioskop Indonesia pasti terbuka sendiri.